Nah, maka dari itu dalam perjalanan haji itu minimal ada 3 yang harus kita doakan. Pertama, dalam perjalanan itu selamat. Nah, niki lo mboten ngertos nek ajeng dubengke liwat pundi, Pak? Afrika. Demi keamanan seluruhnya. Bismillah. Berempat sampun siap. Siap melaksanakan ibadah haji. Awake dhewe niki dipun ciptakaken dening Gusti Allah. Jangankan manusia yang besar-besar seperti ini, daun-daun yang berguguran satu persatu seluruhnya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu saha bapak ingkang sangat kula hormati, langkung-langkung wonten ngasanipun Bapak Arjunadir sarjana ekonomi magister manajemen saha Bapak Sunarti Widodo ingkang sangat kula hormati. Wonten sekawan perkawis ingkang badhe kula aturaken. 4 hal ini seperti saya ngaji dengan Pak Profesor Quraisyat. Ada 4 hal. Tindak haji menika ingkang angka setunggal kados ingkang sampun dipun lantunaken dening Pak Arjunadir wau. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi orang naik haji itu orang yang menepati panggilan Allah. Maka Prof. Quraisyat itu pernah mengatakan mabrur itu dari kata-kata abaro yang berarti menepati janji. Nah, menepati janji yang pertama adalah menerima panggilan. Maka haji harus diniatkan lillahi ta'ala karena panggilan dari Allah. Pun kecekel setunggal. Angka kali sak mangke Bapak Arjunadir kalian Bapak Sunarti Widodo badhe tawaf. Ketika tawaf itu dikandung maksud piyantun sampun merapatkan barisan, ikut dalam barisan Allah. Apapun yang dilaksanakan dalam rangka untuk bersama-sama Allah menegakkan syariat agama Islam. Kuliah apa? Tawaf. Yang ketiga namanya sa'i. Kita tahu peristiwa sa'i adalah peristiwa seseorang yang bekerja keras. Pramila tiyang ingkang nindakaken sa'i diniatkan menjalankan perintah Allah untuk mencari ridhonipun Allah dengan jalan yang suci. Jadi perjalanan suci Safa Marwah gitu. Diniatkan dalam mencari kehidupan itu dengan kehidupan yang bagus, yang diridhai Allah, dan apapun hasilnya, itu yang paling penting, dan apapun hasilnya harus merasa puas husnudzon dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing paling baik. Lantas nanti ada melempar jumroh. Ketika terjadi melempar jumroh harus diniatkan mulai melempar jumroh itu
mulai menganggap secara resmi bahwa asyaiton adalah musuh manusia. Begitu ngelempar jumroh niku punya keyakinan bahwa asyaiton adalah musuh manusia, dan tidak boleh sekali-kali menjadikan asyaiton menjadi teman manusia. Asyaitonu aduwul insan. Setan itu adalah musuhnya manusia. Niki bapak berdua sudah lolos dari ujian Allah. Pertama, ujian kesehatan, dinyatakan istitoah. Saat niki istitoah pertama itu kesehatan. Nek durung entuk surat kesehatan dereng kepareng ngelunasi. Maka pertama itu napa niku sehat rumiyin, layak terbang. Mula sing pertama sakniki mabur. Nek biyen kan pertama bayar. Mulai tahun ini napa? Mabur. Kalau sudah dinyatakan layak terbang dan yang menyatakan adalah dokter ahli, baru yang kedua bayar. Jadi, layak mabur dulu, baru melunasi. Setelah melunasi, maka yang ketiga sekarang ada istilah aman. Aman. Walaupun beberapa ulama menyatakan perlu paham. Jadi, minimal paham bahwa haji adalah menuju kepada Makkah al-Mukarramah. Kalau wau sampun dipun waosaken doanipun kalian Bapak Arjunadir, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dzanban maghfura. Dugi mriku mboten ana apa. Nek ajeng ditambah alima ma fis sudur, ya alima ma fis sudur, ahrijni ya Allah minadh-dhulumati ilan nur. Terus nyuwun dumateng Allah dipun paringi ilmu ingkang kathah mapan wonten ing dada. Nyuwun dumateng Allah saged keluar dari minadh-dhulumati ilan nur, saking perkawis ingkang boten sae tumuju ingkang kesaenan. Maka sering disebut haji itu mabrurnya ada di 3 tempat. Mabrur qabla haji, mabrur inda haji, mabrur ba'da haji. Qabla inda ba'da. Sebelum berangkat niki pun mabrur. Buktine pun napa niki? Ketok lumone, Besok di tanah suci laksanakan rukun wajib sunahnya haji. Akhirnya nanti kalau sudah dilaksanakan mabrur indah haji. Setelah itu masih punya kewajiban pulang dari haji, mabrur ba'da haji. Kundur saking haji niku minimal ampun ngantos duka, ampun ngantos apa? Nesu. Ciri-ciri nipun piantun ingkang haji nipun mabrur saweneh saking pangandikanipun Kanjeng Nabi, kundur iki nending-nending ngetokke le seneng karo tanggane. Ibu hormati, manusia itu dari sisi marahnya ada 4. Ada manusia yang mudah marah, kalau marah mudah sembuh. Yang kedua, marahnya sulit, kalau marah sulit sembuh. Yang ketiga, mudah marah, setiap marah tidak sembuh-sembuh. Nah yang keempat, marahnya sulit, terpaksanya marah terus sembuh.
Haji mabrur cirinya nomor 4. Sulit marah, terpaksanya marah, terus sembuh. Dan jangan sampai punya sifat yang ketiga. Wis nesune gampang, pendak-pendak nesu, ramari mari. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, ada doa lagi ya. Yang pangapunten sekilas. Allahumma yasir umurahum. Ndongaaken supados ingkang tindak haji dipun gampilaken menawa maksudnya perjalananipun. Urusanipun dipun lancaraken. Wa baligh maqasidahum. Apa yang menjadi antas tujuannya bisa dikabulkan oleh Allah. Nah, maka dari itu dalam perjalanan haji itu minimal ada 3 yang harus kita doakan. Pertama, dalam perjalanan itu selamat. Nah, niki lo mboten ngertos nek ajeng dubengke liwat pundi, Pak? Afrika. Demi keamanan seluruhnya. Bismillah. Berempat sampun siap. Siap melaksanakan ibadah haji. Awake dhewe niki dipun ciptakaken dening Gusti Allah. Jangankan manusia yang besar-besar seperti ini, daun-daun yang berguguran satu persatu seluruhnya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan niat kita itu sudah lillahi ta'ala, seluruhnya akan diatur keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, kados kala wau ingkang sampun dipun pesenanken, nek berangkat ngeten iki nggih awake dhewe sing ndongake. Isine donga angka setunggal, pemberangkatan itu selamat dan badannya diberi sehat, sehingga di dalam pelaksanaan ibadah haji bisa melaksanakan rukun, wajib dan sunnahnya. Nah, sak mangkih bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tindak haji menawi sampun dumugi tanah suci, gentos ndongake senten tanah air. Maki wonten mriku menika tanah napa? Suci. Insyaallah sak sinten kemawon ingkang berdoa badhe dipun kabulaken doa-doanipun dening Allah Subhanahu wa taala, termasuk ndongaaken masyarakat Beran Kidul, tambah Jaban, tambah pundi Pak? Kebon Agung nggih, Pak Arjunandir niki nggih sok jamaah ten Jaban, sok ten Beran Kidul, sok muadzin barang ten Kebon Agung. Nah, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, nah, di dalam perjalanan ibadah haji, Allah pesen 3 perkawis. Setunggal ampun rofas, kedua ampun fusuk, ketiga ampun jidat. Apa itu rofas? Saru, boten pantes ngoten mawon. Maka selama melaksanakan ibadah haji, mulai dari berangkat sampai ke tanah suci, nanti sampai pulang, lebih-lebih di tanah suci, jangan sampai melaksanakan perbuatan yang tidak pantas. Ini dahar ten ngajeng Masjidil Haram, nyekel bakwan dahar kalih tidak niku napa? Kirang pas. Niku saru gitu, saru. Yang kedua fusuk, durhaka. Baik durhaka kepada sesama manusia maupun durhaka kepada Allah boten dipun keparingaken. Yang ketiga jidal. Jidal itu berbantah-bantah. Bangsa Indonesia harus memahami piantun ingkang tindak haji menika wanci piantun-piantun saking Indonesia, pembimbing hajinya banyak sekali. Kadang-kadang pembimbing haji satu dengan yang lain ada sedikit perbedaan, tapi seluruhnya insya Allah di bawah koridor yang sesuai dengan syariat agama
Islam. Pramila saking menika menawi mangkih wonten ing tanah suci pinanggih wonten sekedhik perbedaan antawisipun setunggal kalian setunggalipun, boten perlu ada pembicaraan yang berdampak sampai berbantah-bantah. Kagem panutup menawi kula lan panjenengan sami ngatosaken surah Wal Asyri, nggo diwaca bareng-bareng saking ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Asbabun nuzul saking surat menika ngendikaaken rumiyin wonten piantun-piantun ingkang remen lenggah-lenggah, duduk-duduk bersantai-santai, berkembang menjadi guyon-guyonan, berkembang menjadi sindir-sindiran, berkembang menjadi bersindir-sindiran itu, berkembang menjadi percekcokan karena saling tersinggung, berkembang menjadi permusuhan. Jadi duduk-duduk santai, omong-omongan, sindir-sindiran, akhirnya ono sing tersinggung. Setelah tersinggung menjadi percekcokan, setelah itu terjadi permusuhan. Maka lantas turun surat Al-Asyri yang menerangkan kepada kita, mulai dari duduk santai, berbincang-bincang, seluruhnya harus dalam rangka mencari ridho Allah. Karena perbincangan yang tidak terkendali oleh Allah, tidak dalam rangka mencari ridho Allah, bisa berdampak menjadi permusuhan. Maka orang haji tidak boleh jidal. Apa jidal? Berbantah-bantah. Yakinlah bahwa harus yakin yang dibicarakan adalah dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Yang terjadi apabila terjadi perbedaan pendapat di tanah suci, kita saling menghormati. Wabillahi makatan ingin saya aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.